Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini ayat perenungan kita terambil di dalam Kitab Yohanes pasal 8 ayat 4 hingga ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Fakta membuktikan kepada kita di dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa perzinahan sungguh telah melanda dunia ini. Perzinahan sungguh telah melanda kehidupan kita hari lepas hari. Baiklah kita terus terang dan secara jujur menjawab, berapa banyakkah sisa manusia di dunia yang tidak berzina? Berapa banyakkah pasangan nikah yang masih menyisakan keperawanan dan kejakaannya sampai pada hari nikah? Dan seberapa banyak orang yang sudah menikah namun masih terlibat di dalam keinginan tidur dengan orang yang bukan suami istri? Berapa banyak orang yang hidup selibat dan bersumpah selibat dengan sama sekali tidak pernah menginginkan hubungan seksual? Saudara-saudaraku dan teman-temanku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan pelecehan seksual dan keinginan seksual di luar lembaga perkawinan? Walaupun seorang terlibat, seringkali seorang yang melakukan itu merasa dirinya saleh-saleh saja dari perzinahan, lalu menghakimi dan memporak-porandakan rumah-rumah maksiat. Tampaknya ini bukanlah hal yang baru. Ribuan tahun lalu, sejumlah orang pintar dan saleh juga pernah menyeret dan memperhadapkan seorang perempuan najis kepada Yesus. Perempuan itu kepergok berbuat zina. Para ahli Taurat dan Farisi yang saleh dan tinggi ilmu agamanya itu bertanya kepada Yesus agar dapat menjawabnya. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Memang perzinahan itu teramat najis dan tidak mungkin tidak harus dirajam. Tetapi apa kata Yesus dan apa kata hati nurani kita mendengar jawaban Yesus yang menjungkir balikan pengadilan orang-orang saleh? Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Dan semua orang-orang saleh itu pun terbungkam, lalu satu persatu secara diam-diam mereka beranjak pergi dari tempat di mana Yesus dan perempuan itu berada. Kenapa mereka pergi? Karena kini status mereka bukan lagi menjadi pendakwa tetapi terdakwa. Di hadapan Yesus mereka semua harus dirajam. Oleh karena itu saudara-saudaraku, kita harus mawas diri. Dan kita juga jangan cepat-cepat menyimpulkan kesalahan yang naif.
seolah-olah Yesus memberikan kelonggaran untuk bersinah. Sesungguhnya tidak. Yesus ingin menelanjangi para ahli Taurat, orang-orang Farisi, saudara dan saya, yang sok saleh, sok menghakimi, dan sok menghukum dengan perusakan dan pembunuhan. Yesus seperti dalam kasus mencukil mata kanan, kembali menuding ke titik sumbernya dan tidak memberi peluang bagi si pendosa untuk begitu saja menghukum dunia luar. Kita benar-benar diperingatkan untuk merombak dari dalam diri kita secara gratis sebelum menghadapkan orang lain untuk dihukum. Firman Tuhan mencatat bahwa jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara-saudara, perempuan itu seharusnya diserahkan kepada pemerintah. Pemerintah yang sah, yang mempunyai hukum sipil tersendiri, atau mahkamah agama yang khususnya menangani masalah agama. Dan tidak bisa semena-mena dibunuh beramai-ramai oleh orang-orang yang sama sekali tidak layak mencabut nyawa orang lain. Yesus yang tidak berdosa sebenarnya bisa menghukum, namun ia tahu bahwa perempuan itu dapat diselamatkan dengan sentuhan pertobatan. Bila ia dibiarkan diraja mati, ia akan mati dalam dosanya. Tetapi Yesus mengampuni dan memulihkan kehidupan dan memintanya agar tidak berbuat dosa lagi. Yesus memberikan kesempatan hidup yang baru itu supaya saudara dan saya, termasuk perempuan yang bersinah itu, beroleh kehidupan yang baru. Yesus memberikan kesempatan hidup yang baru, itulah sebabnya Yesus berkata. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidakkah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan pesina itu, "Tidak." Saudara-saudaraku, perenungan kita pada pagi hari ini, sesungguhnya firman Tuhan selalu mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada saudara dan saya untuk kembali kepada Tuhan dan memulai hidup yang benar. Firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kita bahwa kita tidak punya hak untuk menghakimi atau menghukum orang-orang yang berbuat salah.